Pertama, kita harus berdoa untuk semua orang karena Allah ingin semua orang diselamatkan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, pertama-tama aku ingin menasihatkan agar dipanjatkan doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan di hati Tuhan penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa itu Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang. Suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar bangsa-bangsa dalam iman kebenarannya. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum lelaki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Injil. Di Israel pun imam besar itu belum pernah kujumpai. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika Yesus mendengar, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mohon pertolongannya katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi, katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia akan datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku pun berkata kepadamu, di Israel pun imam sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhannya itu kembali ke rumah, mereka mendapati hambanya yang sakit itu dan sudah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan hari ini. Pada hari ini, kita diajak untuk belajar dari sosok seorang perwira yang hambanya sakit dan disembuhkan Yesus dari jarak jauh. Perwira itu seorang yang beriman
dan imannya itulah yang membuat ia menjadi pribadi yang rendah hati. Sebagai seorang perwira, ia orang yang cukup berada dan terpandang, bahkan memiliki anak buah yang selalu taat kepadanya. Tetapi di hadapan Yesus, ia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang tidak layak untuk menerima dia di rumahnya. Jabatan, pangkat, gelar, dan kekayaan kadang membuat orang menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. Orang-orang yang bersikap seperti itu lupa bahwa semua yang mereka miliki merupakan pemberian Tuhan. Tanpa campur tangan dan kasih Tuhan, kita ini tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri dan menyombongkan segala sesuatu yang kita punyai karena di hadapan Allah. Kita ini sama-sama miskin. Dari sosok perwira itu, kita belajar untuk menjadi pribadi yang mudah bersyukur dan diharapkan selalu rendah hati, serta peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin banyak Tuhan memberikan kita berkat, kepercayaan, dan tanggung jawab, maka hendaknya kita semakin rendah hati. Allah yang Maha Bijaksana, semoga kita selalu bersyukur dan rendah hati serta saling memperhatikan satu sama lain. Amin.